permasalahannya adalah kita mengenal yang namanya istilah generasi strawberry itu. Iya Pak, betul. Pernah dengar mungkin, identik dengan itu Pak. Ya, Ya. jadi Gen Z katanya ya Pak. walaupun tidak semuanya ya identik dengan generasi strawberry. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di Kota Tangerang, sudah di ruangan Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Pak Dr. Ujang Hendra Gunawan ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini masalah yang menyangkut semua orang dan khususnya Gen Z ya Pak. Iya, betul. Nah, soal ketenagakerjaan. Nah kan ketika Bapak dipercaya sebagai kepala dinas, dari Pak Wali dan Pak Wakil tuh kasih program, ada gampang sekolah, gampang kerja, gampang sembako. Nah khusus yang gampang kerja ini Pak, apa saja yang dilakukan Bapak sebagai kadis untuk menjembatani atau memberikan peluang yang sama kepada teman-teman anak muda di luar sana Pak, para pencari kerja? Ya. Terima kasih sebelumnya Mas Eko dan dari Warta Kota, tim Warta Kota. Jadi visi dan misi dari program 3G yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, kita sudah banyak melakukan berkaitan dengan program Gampang Kerja. Jadi program Gampang Kerja ini saya laksanakan dengan beberapa konsep pelaksanaan Gampang Kerja. Yang pertama adalah saya melakukan kegiatan job fair secara virtual maupun secara off air. Ya. Kegiatan job fair ini kita laksanakan di setiap minggu ketiga atau minggu keempat di setiap bulannya. Kenapa dilaksanakan di setiap minggu ketiga atau keempat? Karena di minggu pertama di setiap bulannya kita membroadcast ke seluruh perusahaan yang ada di Kota Tangerang yang ingin melaksanakan rekrutmen, itu melaporkan atau menyampaikan ke kita apabila dia ingin berbagi lowongan kerja itu untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang. Nah, di lain pihak kita juga memberikan kesempatan kepada para komunitas, baik itu ormas, OKP, pensi yang ada di sekolah-sekolah menengah atas, ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya off air, baik itu Car Free Day, kegiatan Maulid, Festival Cisadane, itu kita membuka stand job fair. Ya, itu kita berikan kesempatan kepada mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan dan ada lowongan kerjanya di setiap event job fair tersebut. Kita juga memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Kita laksanakan di BLK. Banyak, ada mechanical electrical, yaitu AC, mesin cuci dan sebagainya, ada otomotif, roda 2, roda 4 dan sebagainya, ada tata boga, ya, tata boga berbagai macam menu makanan yang kita latih. Juga ada kursus menjahit, juga ada percetakan, juga ada IT, dari mulai programming, website, perkantoran, kita juga mengajarkan. Bahkan kita juga sekarang mencoba bekerja sama dengan beberapa LPK yang memiliki SO dan OS berkaitan dengan penempatan kerja di luar negeri. Dalam waktu dekat ini kita sudah ingin MOU-kan beberapa BKK ya. BKK ini adalah Bursa Kerja Khusus, suatu semacam pokja ya, kelompok kerja atau lembaga yang ada di SMK-SMK untuk memberikan informasi dan menyalurkan para alumninya untuk mendapatkan informasi kerja atau menyalurkan kerja. Dan ini pun
kita sudah melakukan memfasilitasi MOU bagi perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja. Itu kita kerjasamakan dalam sebuah MOU dengan BKK-BKK yang ada di Kota Tangerang, yaitu SMK-SMK yang ada di Tangerang, berdasarkan kebutuhan kompetensi dari masing-masing pabrik. Nah, itu pun adalah program dari untuk meningkatkan gampang kerja. Yang terbaru adalah kita juga mengadakan namanya OJT, on job training. Mungkin kita sudah banyak mengenal kaitannya dengan vokasi. Vokasi itu adalah pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Tapi tingkat penyerapannya pun masih belum signifikan. Jadi kita itu mencoba merangkai dari sebuah kegiatan itu bisa memfasilitasi angka 100%. Oke. Ya, jadi dari segmentasi kompetensi, segmentasi entrepreneur, segmentasi vokasi, segmentasi OJT, segmentasi job fair secara virtual, job fair secara online dan off air, ya kita laksanakan itu. Nah, kenapa seperti itu? Kita ingin memberikan bahwasanya setiap pengangguran terbuka atau orang yang membutuhkan lowongan kerja atau orang yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan atau orang yang ingin menciptakan sebuah peluang pekerjaan, itu semuanya bisa disalurkan sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang bisa mencapai atau dimitigasi oleh Pemda untuk dikurangi tingkat pengangguran terbukanya. Dan alhamdulillah dari tahun 2022 ya sampai 2024 kemarin kita 3 tahun berturut-turut bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang. Iya. Mudah-mudahan dalam kondisi ekonomi yang masih kurang stabil, Kota Tangerang masih bisa di tahun 2025 ini menurunkan tingkat pengangguran terbukanya. Oke. Nah, kan PR-nya gini Pak, nanti akan bertanya pemuda di Tangerang gitu. Aduh, gimana nih? Kayaknya susah nih nyari kerjaan gitu, Pak. Nah, solusi di tengah situasi yang belum belum stabil ya. Perekonomian semua lah Pak ya, di swasta terutama. Nah, apa yang perlu ditingkatkan sama kami kaum muda-muda gitu? Artinya kami juga harus memantaskan diri toh sebelum kesempatan itu datang. Apa yang perlu dilakukan? Fenomena yang terjadi PHK menurut data di dunia maya yang saya dapatkan gitu ya, memang PHK ini juga banyak dialami oleh generasi Gen Z ini. Ya. Permasalahannya adalah kita mengenal yang namanya istilah generasi strawberry itu. Iya Pak, betul Pak. Identik dengan itu Pak. Ya. Jadi Gen Z katanya ya Pak. Walaupun tidak semuanya identik dengan generasi strawberry. Di mana manis dilihatnya, manis warnanya, menggugah selera. Tapi buah itu ketika dipegang, ketika bisa bisanya gampang bonyok dan rasanya asam. Jadi janganlah kita masuk ke generasi yang dikatakan strawberry. Ya, semua sekarang itu generasi Gen Z itu kan meneruskannya ke generasi Alpha. Berarti generasi lupa kali ya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita harus ingat bahwasanya itu hanya sebuah istilah, bukan karakter dari generasi itu. Ya, tetapi kita harus bisa yang namanya pengalaman saya dari OJT yang kita lakukan. Mereka banyak pengennya instan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah attitude. Ya, attitude ini juga banyak dikeluhkan. Apa Pak yang paling mengganggu? Yang sangat mengganggu adalah mereka apa yang dia inginkan ya harus dikabulkan oleh
pemimpin dia atau lingkungan kerja dia. Iya, Pak. Sedangkan yang mereka lupa adalah mereka itu sedang berada di bawah pimpinan dan berada di habit Iya. yang sudah tersiapkan untuk mereka. Jadi bukan mereka yang mengatur habit itu atau mereka yang mengatur pimpinan itu, tetapi mereka yang harus beradaptasi. Iya. Nah, termasuk juga soft skill. Nah, ini yang jadi PR buat kita semua. Mungkin senior-senior kita, para pemimpin kita pernah ngomong, ilmu budi pekerti kelihatannya kudu diadakan kembali. Dikembalikan, Pak. Iya, karena sekarang dunia terlalu terbuka, gitu ya, sehingga hedonisme itu menjadi hegemoni di kalangan Gen Z. Nah, itu adalah PR buat kita semua. Nah, dan termasuk itu tanggung jawab kita semua. Karena juga mereka kan di bawah bimbingan kita. Ketika mereka salah, tidak semuanya kesalahan itu ada di mereka. Karena apa yang membimbing mereka itu kan kita. Nah, berarti kita juga punya tanggung jawab yang sama, termasuk generasi Z dan generasi Alfanya juga. Harus mau merubah bahwasanya apa yang mereka lihat di dunia maya itu, apa yang mereka pikirkan di dunia maya itu tidak seindah ketika melakukan hal tersebut. Karena mereka harus hijrah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Gitu. Iya. Jadi ingat, mungkin pengalaman Bapak beda, pengalaman saya beda, tapi intinya kalau ada sesuatu yang pahit kita harus telan dulu tuh, Pak. Iya, bersakit-sakit dahulu. Oh, iya. Ampun jadi, gitu. Nggak ada yang bersenang-senang bersenang-senang ke depan, gitu ya. Jadi bersenang-senang itu nanti. Walaupun memang ada istilah ya, kalau bisa hari ini, kenapa harus hari esok? Kenapa sukses bisa hari ini, kenapa harus hari tua? Tapi juga sebaliknya, kalau memang kita sekarang ini bisa sukses di hari tua, kenapa kita kudu bertahan untuk tidak melakukan hal yang lebih baik untuk berinovasi? Jadi orang sukses tidak juga harus tunggu tua, tidak juga harus di usia muda, tinggal semangatnya kita. Karena kalau ada orang bijak bicara adalah orang sukses adalah pecundang dalam hal kegagalan. Jadi dia nggak mau pecundang di hal kegagalan. Jadi dia terus begitu gagal dia bangkit lagi. Dia gagal dia bangkit lagi. Jadi dibalik, bukannya pecundang tuh maksudnya ini, tapi pecundang di hal kegagalan. Jadi dia harus terus bangkit di setiap kegagalannya. Nah, PR-nya Pak, Dinas Tenaga Kerja dengan anggaran terbatas, tapi saya mewakili masyarakat juga, pasti akan, ayo dong dinas atau Pemkot, pasti sasarannya Pemkot, buka lapangan pekerjaan di Kota Tangerang. Nah, menyiasati perusahaan sedang turun, PHK di mana-mana, terus dinas yang melakukan sebatas program kerjanya, Pak. Nah, itu menjembataninya gimana, Pak? Kan antara permintaan dan kebutuhan sekarang nggak? Iya, supply and demand. Iya, Pak. Jadi gini, kita harus sering berinovasi. Nah, kenapa saya akhirnya hijrah? Kita nggak bisa nih di dalam negeri mulu. Jadi kita harus ke luar negeri. Karena Jepang membutuhkan 250.000 lowongan kerja. Jerman itu hampir 30.000 apa 300.000. Inggris menurut informasi dunia maya itu sekitar 10.000 setiap bulannya. Nah, itu peluang-peluang itu harus kita tangkap dan kita harus menyiapkan SDM-nya. Makanya Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang ya itu sekarang sudah menyiapkan lab 5 bahasa untuk mempersiapkan hijrah. Karena di sini aja sedang banyak PHK. Berarti kita coba menangkap peluang di luar. Karena apa? Ya ini pekerja formal. Dalam waktu dekat kita sebenarnya ada lowongan. Formal atau informal? Formal. Formal, oke. Ya. Dalam waktu dekat ini sebenarnya kita punya peluang 500 orang untuk ke Turki. Nah, cuma kan ya itu tadi semuanya butuh proses. Karena apa? Ada tradisi yang sedikit kurang memotivasi, yaitu dengan mangan orang mangan
Soal ngumpul. Ya, jadi itu Nggak mau, saya di sini aja gitu ya. mindset harus dirubah. Iya. Jadi iya. mindset yang katanya lebih baik hujan batu di, Iya. di negara Di negeri sendiri iya. daripada hujan emas di negara Negara orang. Kita mindset itu harus kita rubah. Hmm. Makanya kita harus banyak nonton film fiksi. Jangan film Nyirarok Kidul. Gitu. Jadi kita harus jadi ketarik ke belakang. Iya. Yang berbau klinik-klinik film kita tinggalkan dulu. Kita kudu banyak nonton film yang futuristik. Ya, bener nggak? Ya kan presiden kita kan banyak baca buku-buku fiksi yang 20 tahun ke depan, 30 ke depan. Itu juga sebuah tantangan buat kita gitu. Kita udah tanpa batas. Gitu. Kalau kita terkungkung sama manajemen tradisional, ya siap-siap aja. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas dan berulang akan digantikan oleh robot. Iya. Ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, berarti kan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sudah berupaya. Iya. Tapi kembali lagi nih Pak ke SDM kita sendiri. Iya. Mau menyambut nggak tantangan itu, gitu kan? Karena nggak mudah. Nah, tapi persoalannya Pak, ketika kerja di luar juga ada hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti yang kita lihat di luar negeri. Nah, untuk memagari hal itu, apakah sudah ada kerjasama antar negara bahkan mungkin? Kemudian kan ada pemimpin antar kota ya Pak ya di dunia itu juga kan. Apakah udah terjadi kerjasama sehingga betul-betul pekerja kita terjamin ini Pak keselamatannya? Ya jadi gini, pemerintah kita yang sekarang berani memindahkan BP2MI menjadi sebuah kelembagaan negara tersendiri. Nah ini adalah peluang yang dibaca oleh pemimpin kita bahwasanya kita juga tidak bisa mengandalkan semuanya itu di dalam negeri. Iya. Nah, kita juga kan harus expand. Ya, usaha juga harus begitu. Betul. Ya, konglomerasi, holding, nggak bisa ke satu segmen. Nah, ini adalah cita-cita mulia dari pimpinan kita. Nah, begitu juga kita menyambut itu. Sudah barang tentu balik lagi. Nggak ada semuanya yang instan, butuh proses. Nah, proses itu yang harus dijalani. Jangan cuma bisa mimpi doang. Yang katanya orang Indonesia itu cuma bisa mimpinya doang, tapi mewujudkannya nggak bisa. Kita buktiin. Indonesia bisa, bahwasanya ya itu tadi tahapannya tetap dilalui. Jangan kau tidur dengan mimpinya, jangan kau tunda cita-citanya. Gitu. Jadi wujudkanlah setiap mimpimu, wujudkanlah setiap cita-citamu. Kenapa Indonesia Emas 2045? Harapannya mungkin ketika generasi sekarang sudah bisa pada bekerja ke luar negeri, dia bisa mengirimkan sebagian gajinya ke Indonesia sehingga devisa Indonesia naik, ekonomi di sekitaran perkampungan dia atau tempat tinggal dia di Indonesia tumbuh. Ketika dia pulang, dia bisa membuat sesuatu yang pernah dilakukan di luar negeri, berkembang ekonominya, mungkin cita-cita Indonesia Emas itu akan terwujud. Tidak hanya berangkat start dari dalam negeri, tapi dari luar negeri dia expand ke Indonesia, dan di Indonesianya bisa mewujudkan apa yang pernah dia lakukan di luar negeri. Oke, nah sementara Bapak kan menuju proses sana ya, menjembatani. Nah, untuk yang ada di dalam negeri kan bisa nggak Pak? Atau pasti ada kerjasama dengan BUMD untuk menyalurkan anak-anak muda yang sudah ikut BLK dipekerjakan gitu Pak. Ini konsepnya gimana sih Pak? Kalau di Kota Tangerang? Kalau BUMD itu kan badan usaha daerah. Ya. Dalam tanda kutip, menurut saya, yang namanya badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara kan buat kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan warga negaranya. Dia tidak bisa profit oriented seterusnya. Karena mereka itu kan monopoli untuk mensejahterakan.
Kalau corporate identity berarti ngapain dibikin BUMD? Kalau karena untuk menarik profit sebesar-besarnya. Nah, gitu. Nah, tapi kan BUMN itu mensejahterakan masyarakat dengan tidak mengurangi profit yang ada untuk menggaji, untuk membantu juga APBN atau APBD kan. Nah, itu. Yang penting konsep itunya adalah harus dipegang. Nah, berkaitan dengan sumber dayanya, kan jumlah pegawai juga sama. Balik lagi. Ketersediaan supply and demand-nya itu juga harus ada batas-batasannya. Kan juga ada masa kerja. Nggak mungkin yang orang harus pensiunnya 50 tahun di umur 23 tahun atau 24 tahun baru diterima terus diganti sama yang baru. Nah, sedangkan manusia terus lahir. Bumi tidak bertambah. Gitu. Nah, makanya kan tetap akhirnya pada expand. Gitu. Ya, ujungnya hijrah. Ujungnya hijrah. Iya. Dan kita diajarkan oleh agama kita gitu ya. Bahwasanya kalau pengen sukses harus hijrah. Nah, program-program yang dilakukan Pemkot apakah berbayar? Terus apa syarat-syaratnya? Terus apa yang bisa dilakukan anak muda-muda ini untuk mencari info BLK ini kapan dilakukan? Terus kemudian ada program apa saja yang dilakukan di Snaker ini, mereka harus kemana, Pak? Ikuti medsos Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, ikuti medsos BLK Kota Tangerang, terus pantau, kalian akan selalu mendapatkan informasi berkaitan dengan program Gampang Kerja. Bayar nggak, Pak? Tidak dipungut biaya. Bahkan beberapa pelatihan itu kita ada pengganti transport. Iya, kita ada pengganti transportnya, gitu. Nah kemudian pesan untuk siapapun yang sedang mencari kerja, apa Pak? Karena tadi berhubungan, sikap harus dijaga, kemampuan harus terus ditumbuhkan. Apa yang perlu dilakukan lagi, Pak? Yang pertama adalah kompetensinya. Yang kedua mindsetnya. Ketiga attitude-nya. Kan kita butuh public speaking. Kita butuh bahasa. CV kita jangan CV yang standar, CV yang bisa mengundang. Nah, jadi rubah mindsetnya, rubah juga attitude-nya, siapkan kompetensinya, dan jangan lupa berdoa. Penting sih itu. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.